wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Melasari, saya mahasiswi RPL Universitas Muhammadiyah Kalianda. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang ekonomi manajerial. Baik, yang pertama, ekonomi manajerial adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan bisnis yang efektif. Bidang ini mengintegrasikan teori ekonomi dengan praktik manajemen untuk menciptakan strategi yang dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan keuntungan dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Fokus utama dari ekonomi manajerial adalah membantu manajer untuk memahami dan menganalisis berbagai masalah ekonomi yang dihadapi dalam menjalankan perusahaannya sehingga mendapat membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Yang kedua, teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana konsumen membuat keputusan untuk membeli barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ini meliputi preferensi pribadi, tingkat pendapatan, harga barang, serta efek substitusi dan pendapatan. Memahami perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, seperti segmentasi pasar, penetapan harga, dan promosi yang efektif. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta interaksi mereka dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, teori produksi dan biaya. Teori produksi membahas bagaimana perusahaan mengubah input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku menjadi output berupa produk atau jasa dengan efisiensi optimal. Di sisi lain, teori biaya menganalisis berbagai jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marginal. Pemahaman mendalam tentang produksi dan biaya sangat penting untuk mengelola sumber daya secara efisien dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Yang keempat, teori elastisitas. Teori elastisitas mengukur seberapa responsif kuantitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor lainnya. Elastisitas permintaan harga misalnya mengukur bagaimana perubahan harga suatu barang mempengaruhi jumlah permintaan. Elastisitas pendapatan mengukur perubahan permintaan barang terhadap perubahan pendapatan konsumen. Memahami konsep elastisitas sangat penting dalam menentukan strategi penetapan harga yang optimal dan mengelola respon pasar terhadap perubahan harga dan pendapatan. Hal ini juga membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kelima, strategi bisnis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah dalam bisnis melibatkan analisis data dan informasi untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis. Beberapa alat analisis yang digunakan dalam proses ini antara lain analisis biaya manfaat, analisis marginal, dan pemrogramer linear. Analisis biaya, manfaat, dan membandingkan biaya dan manfaat dari suatu keputusan, sementara analisis marginal mengevaluasi tambahan keuntungan atau biaya dari keputusan tersebut. Pemrograman linear adalah metode matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Dengan menggunakan alat-alat ini, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keenam, peran pemerintah dalam pasar. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur pasar melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi. Misalnya, pengurangan pajak dapat mendorong konsumsi dan investasi. Sementara peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat. Kebijakan moneter melibatkan pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga oleh bank sentral untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen, mengatur persaingan, dan mencegah praktik bisnis yang tidak etis.
perusahaan harus memahami kebijakan dan regulasi pemerintah untuk dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, review ekonomi manajerial. Sebagai penutup, mari kita lakukan review singkat tentang ekonomi manajerial. Bidang ini mengintegrasikan teori ekonomi dengan praktik manajemen untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dengan memahami konsep-konsep seperti perilaku konsumen, produksi dan biaya, elastisitas serta peran pemerintah. Manajer dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kinerja perusahaan. Ekonomi manajerial adalah alat penting bagi manajer untuk menghadapi tantangan bisnis dan mencapai kesuksesan dalam lingkungan yang kompetitif. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.